Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Takumi Minamino ditantang lampaui level Shinji Kagawa dan Keisuke Honda. Takumi Minamino menerima tantangan dari sesama pemain Jepang, Shinji Okazaki, untuk bisa melampaui pencapaian Shinji Kagawa dan Keisuke Honda di level top Eropa. Dua pendahulunya di Eropa, Kagawa pernah sukses bersama Borussia Dortmund meski tidak cukup optimal saat berkostum Manchester United. Sementara Honda pernah menjadi bintang di AC Milan. Namun saat ini Minamino belum menjadi pilihan reguler di Anfield karena ketatnya persaingan. Selain itu juga masih beradaptasi dengan kehidupan di Inggris dan Liga Primer. Kehadiran Neymar dinilai tak untungkan PSG. Kehadiran Neymar di Paris Saint-Germain sejak didatangkan dari Barcelona pada 2017 dianggap tidak menguntungkan klub, sebab performanya disebut belum maksimal terlebih akibat krisis selama pandemi COVID-19. Neymar hanya mencatat 80 penampilan bersama dari total 155 pertandingan yang seharusnya dapat dimainkan bersama Les Parisiens. Jika dilihat dari presentase, berarti Neymar hanya bermain sebanyak 51% atau 26 laga per musimnya. Dalam laporan Marca, selama 80 pertandingan, PSG harus membayar Neymar 111 juta euro untuk upahnya. Sedangkan Neymar berkali-kali harus menepi akibat cedera panjang. Sah, PSG juara Liga Prancis 2019-2020. Liga Prancis akhirnya memutuskan Paris Saint-Germain sebagai juara musim ini. Sementara itu, Lorient dipastikan promosi musim depan. Keputusan itu dikeluarkan Asosiasi Sepak Bola Profesional Prancis usai mengadakan rapat dengan seluruh tim peserta Ligue 1 dan Ligue 2 Kamis 30 April 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ini jadi gelar juara Liga ketiga beruntun PSG sejak 2018. Sebelum Liga di stop, PSG ada di posisi pertama klasemen dengan keunggulan 12 poin atas Marseille dengan 10 laga tersisa dan menyimpan 1 laga. Marseille sebagai runner-up otomatis lolos ke Liga Champions, sementara Rennes di peringkat ketiga mengikuti playoff. Soal cedera Harry Kane, ini komentar Mourinho. Pelatih Tottenham Hotspur Jose Mourinho mengungkapkan sejumlah penggawa The Lily Whites, termasuk Harry Kane, telah pulih dari cedera. Kendati begitu, Mo mengakui kendala yang saat ini dihadapi para pemain tersebut adalah kembali memulihkan kebugaran mereka ke level optimal. Selain Kane, Steven Bergwijn dan Moussa Sissoko juga dilaporkan tengah pulih dari cedera. Mourinho mengakui belum bisa memastikan apakah 3 pemain ini sudah siap diturunkan saat Liga Premier Inggris musim ini kembali bergulir. Pelatih berjuluk The Special One itu masih akan mengevaluasi kondisi 3 pemain tersebut saat para penggawa Spurs kembali melakoni latihan bersama. Jordan Henderson ogah minta jersey Lionel Messi. Jordan Henderson mengakui selalu ingat ucapan Roy Keane soal tukar jersey dengan pemain lawan dan hal itu membuat dirinya enggan meminta kostum Lionel Messi saat Liverpool bertemu Barcelona di Liga Champions musim lalu. Mengenang duel leg pertama, Henderson mengatakan dirinya enggan bertukar jersey dengan Messi karena tidak ingin terlihat mengaguminya. Itu adalah pesan yang pernah disampaikan legenda Manchester United Kane saat menjadi pelatihnya di Sunderland. Manchester United diprediksi bakal sulit untuk permanenkan Ighalo. Jurnalis kenamaan Inggris Darren Mesit memberikan komentar soal peluang Manchester United untuk bisa mempermanenkan Odion Ighalo. Upaya Manchester United mempermanenkan Ighalo sendiri sebenarnya cukup berat terrealisasikan. Pasalnya, Shanghai Shenhua siap menawari kenaikan gaji hingga 400.000 pound sterling atau sekira 8,2 miliar rupiah per pekannya. Hal itulah yang membuat Sid ragu Manchester United bisa mempermanenkan Ighalo.
Menteri Olahraga Italia ungkap syarat agar Liga Italia bisa lanjut. Menteri Olahraga Italia Vincenzo Spadafora mengungkapkan syarat agar Serie A bisa dilanjutkan. Spadafora belum memberi garansi Liga Italia bisa lanjut lagi. Dia memberikan syarat harus ada protokol kesehatan. Andai protokol itu tak tersusun, pemerintah Italia memberi ancaman. Serie A bisa bernasib seperti Liga Prancis yang meski dibatalkan karena keputusan Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe yang melarang menggelar event olahraga apapun sebelum September. Bos MU ingin Liga Inggris tetap berjalan. CEO Manchester United Ed Woodward menyatakan ingin Liga Primer agar kembali bergulir. Menurutnya tidak lengkap jika tidak ada kehadiran supporter di stadion. Untuk itu, ia sedang berkoordinasi dengan pemerintah Inggris untuk mengizinkan penyelenggaraan Liga Primer Inggris. Ia menegaskan pihaknya tak memiliki hak untuk mengambil keputusan. Namun ia mengisyaratkan Liga Inggris akan kembali bergulir dalam waktu dekat tanpa kehadiran penonton. Akan tetapi ia enggan mengkonfirmasinya. MU bisa malu sendiri jika rekrut Jadon Sancho. Mantan pemain Manchester United Paul Parker meminta mantan klubnya berpikir 2 kali untuk mendatangkan Jadon Sancho. Parker menyebut transfer sang winger itu berpotensi flop dan itu bisa merugikan setan merah. Dalam pandangan Parker, Sancho adalah pemain yang overrated. Ia menilai sang winger bukan pemain yang layak dihargai 100 juta pound sterling di musim panas nanti. Parker menilai bahwa MU harus benar-benar berpikir dengan bijak sebelum merekrut Sancho. Ia menyebut MU bakal menelan malu yang besar jika nantinya Sancho jadi pemain flop. PSG, titel juara Liga untuk para petugas medis. Paris Saint-Germain dinobatkan sebagai juara Liga Prancis setelah musim dihentikan. Gelar ini untuk para petugas medis yang berjuang menghadapi COVID-19. Titel Liga ke-9 dalam sejarah klub ini akan Paris Saint-Germain dedikasikan untuk seluruh petugas medis dan ribuan tenaga profesional yang selalu bekerja menggerakkan roda perekonomian negara, ujar pernyataan resmi klub. Ligue 1 di-stop dan PSG juara, Lyon menggugat. Lyon tidak terima begitu saja Ligue 1 di-stop dan Paris Saint-Germain dinobatkan sebagai juara. Les Gones akan menggugat ke ranah hukum. Lyon merasa LFP terlalu terburu-buru memutuskan itu dan seharusnya musim dituntaskan di atas lapangan, bukan di atas meja perundingan. Keputusan LFP itu dianggap tak memenuhi unsur keolahragaan serta sportivitas yang diisyaratkan UEFA. Alasan Lyon terbilang masuk akal karena keputusan itu sangat merugikan. Sebab jika menilik posisi, Lyon dipastikan gagal pertama kalinya tampil di Eropa sejak 1997 karena ada di posisi ke-7. Padahal dengan sisa 10 pertandingan lagi mereka berpeluang finish di zona Liga Champions atau Eropa. Piala Dunia 2022 pun masih bisa terimbas virus corona. Piala Dunia 2022 memang baru akan berlangsung di Qatar pada 21 November hingga 18 Desember. Tapi Lars Christer Olsson, anggota ESCO UEFA, berpendapat bahwa masih ada kemungkinan ajang itu akan kena dampaknya. Hal itu dikatakannya dalam webinar Soccerex yang dilansir ESPN. Saat ditanya seberapa lama kalender olahraga internasional bisa terimbas virus corona, Olsson menjawab, "Saya pikir mungkin 2-3 tahun." Xabi Alonso dikabarkan jadi calon asisten Guardiola. Guardiola butuh asisten baru setelah Mikel Arteta pindah ke Arsenal pada Desember lalu. Menurut laporan jurnalis Spanyol Luis Restrepo, Alonso masuk sebagai kandidat. Dikutip dari Sport Illustrated, penunjukan asisten manajer baru bisa jadi rekrutan terbesar di musim panas bagi City. Alonso disebut-sebut memenuhi kriteria. Chelsea segera latihan, para pemain diminta balik ke London.
Kini dengan kondisi pandemi di Inggris yang mulai mereda, klub-klub Premier League mulai berani untuk mulai berlatih normal, meski dalam pengawasan ketat di masing-masing markas tim. Seperti dikutip ESPN, Chelsea juga hendak melakukan latihan normal seperti beberapa rivalnya. Mereka pun mulai meminta para pemain untuk kembali setidaknya tanggal 3 Mei nanti. Presiden Bayern ingin Liga Jerman jadi kompetisi Eropa pertama yang bergulir kembali. Presiden Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge berharap Liga Jerman 2019-2020 bisa dengan cepat bergulir kembali. Bahkan kalau perlu, ia ingin Liga Jerman menjadi kompetisi Eropa pertama yang melangsungkan kembali pertandingannya. Kendati begitu, Rummenigge pun sadar untuk memulai kompetisi kembali bakal sulit, sebab mereka harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada agar bisa meminimalir berkembangnya kembali virus COVID-19 di Jerman. Semua pemain La Liga bakal dites corona mulai Senin. Dilansir Guardian, kesepakatan diambil dalam pertemuan gugus tugas yang dipimpin Dewan Olahraga Tertinggi. Dalam kesempatan itu hadir juga perwakilan dari Liga Federasi, Asosiasi Pemain, perwakilan dari beberapa klub serta badan olahraga lainnya. Mereka menyetujui protokol tersebut yang masuk dalam rencana 4 fase pemerintah Spanyol untuk mengendurkan aturan lockdown. Semua aturan dalam protokol tersebut dinilai selaras dengan rencana La Liga. Balotelli tak pernah menyesal tolak tawaran Barcelona. Balotelli merupakan pemain didikan Akademi Sepak Bola Lumizen. Ketika berusia 15 tahun, yakni pada 2006, Balotelli mendapat tawaran untuk bergabung dengan Barca. Akan tetapi, kala itu Balotelli lebih memilih Inter yang juga meminatinya. Diakui oleh striker keturunan Ghana itu bahwa ia tak pernah menyesali keputusannya tersebut. Pasalnya, selama membela Nerazzurri, Balotelli telah memenangkan banyak trofi, yakni 3 gelar juara Liga Italia, 1 Piala Super Italia, dan 1 trofi Liga Champions. Begini reaksi Liverpool atas tudingan wali kota yang menyasar Liverpoolian. Wali kota Liverpool, Joe Anderson, mengungkapkan rasa takutnya jika Premier League 2019-2020 kembali digelar. Ia yakin kalau fans Liverpool akan melanggar social distancing untuk merayakan keberhasilan Reds juara Premier League. Liverpool langsung memberikan jawaban atas tudingan yang diberikan oleh sang wali kota. Mereka merilis pernyataan resmi melalui situs resminya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!